Udah siap semuanya buat belajar? Siap, Bu. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Anissa Nurul Fatma, Hadir, Bu. Sabina, hadir Bu. Sinta, hadir Bu. Raisya, hadir Bu. Shirley, hadir Bu. Desna, Hadir, Bu. Cynthia, hadir Bu. Baik, di sini kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelumnya udah ada yang tahu belum perubahan sosial budaya dan globalisasi itu? Belum tahu, belum tahu. Kita akan belajar bareng-bareng ya di sini. Ya, Bu. Nih, berikut perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sosial. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Paham? Paham, Bu. Nah, bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi 3. Nah, perubahan dilihat dari waktunya, perubahan dilihat dari pengaruhnya, perubahan dilihat dari perencanaannya. Dari 3 bentuk itu tersendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu perubahan dilihat dari waktunya, dibagi menjadi 2 bagian. Perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Ada yang tahu nggak contoh perubahan sosial secara lambat? Belum tahu, Bu. Perubahan sosial secara lambat atau evolusi itu perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama, diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, contohnya itu kehidupan manusia di masa lalu, masa purba. Nah, mereka kan mencari makan itu dulu secara berburu atau meramu. Sekarang bisa mengumpulkan makanan sendiri. Atau dulu kita menggunakan kompor dengan minyak tanah. Nah, sekarang kita banyak yang menggunakan kompor pakai apa? Gas. Nah, itu perubahan sosial yang lambat. Kayak pembangunan jalan layang atau pembangunan jalan tol itu perubahan secara cepat untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, bentuk selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Dibagi lagi menjadi 2, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, perubahan yang pengaruhnya kecil itu perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur-unsur sosial masyarakat. Biasanya itu terjadi pada diri sendiri. Contohnya misalkan gaya rambut. Nah, gaya rambut itu perubahan yang kecil, pengaruhnya kecil, kayak awalnya rambut Aisyah panjang, sekarang pendek, kayak gitu. Biasanya pada diri pribadi. Kalau pengaruhnya besar itu perubahan yang membawa sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya itu kayak petani dulu membajak sawah pakai kerbau. Nah, sekarang pakai mesin traktor. Nah, itu yang pengaruh besar dalam masyarakat. Sampai sini paham yang perubahan dilihat dari pengaruhnya? Paham, Bu. Selanjutnya ke bentuk selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya dibagi lagi menjadi 2. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki atau direncanakan, kayak misalkan pembangunan gedung besar pasti kan direncanakan, disusun struktur-struktur yang tepat untuk membangun bangunan tersebut, atau kayak jalan tol pasti kan menggunakan struktur-struktur dulu dan direncanakan terlebih dahulu. Itu contohnya. Kalau
perubahan yang tidak direncanakan. Itu contohnya itu kayak bencana alam. Kayak awalnya misalkan di kota A tersebut itu ada gedung besar, namun karena ada bencana alam tsunami akhirnya kan bangunan tersebut akhirnya runtuh menjadi daratan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke proses terjadinya perubahan sosial. Proses terjadinya perubahan sosial ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu akulturasi, asimilasi, dan difusi. Kita bahas terlebih dahulu yaitu akulturasi. Akulturasi itu merupakan proses pertemuannya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama masih ada. Contohnya itu kayak Menara Kudus merupakan proses budaya mempertemukan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Biasanya itu pada corak-corak masjid kayak kaligrafi kan merupakan itu budaya Islam. Namun ada kayak misalkan corak lagi dari budaya Hindunya kayak bentuk candi. Nah itu pertemuan antara dua budaya yang menjadi satu tapi budaya lamanya masih ada. Sampai sini Pak? Paham, Bu. Kita lanjut ya ke asimilasi. Asimilasi itu merupakan proses pertemuan dua budaya atau lebih yang bercampur menghasilkan budaya baru. Ini itu contohnya itu meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari kecak, atau pernikahan beda etnis atau beda ras. Nah, itu contohnya kayak misalkan orang Indonesia nikah dengan orang luar negeri. Nah, itu dinamakan asimilasi, merupakan pertemuannya dua budaya yang menjadi budaya baru. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada difusi, merupakan proses penyebaran unsur budaya dari seorang ke orang lain atau kelompok masyarakat ke masyarakat. Contohnya ini penyebar budaya kayak Nabi Muhammad. Itu kan beliau menyebarkan budaya Islam dengan ceramah. Nah itu kan pasti dari Nabi Muhammad terus disebarkan lagi ke orang yang mendengarkannya lagi. Nah itu disebarkan lagi ke orangnya lagi ke masyarakat lain. Nah itu yang dinamakan proses terjadinya perubahan sosial budaya secara difusi. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke faktor-faktor ya. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan sosial budaya yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya dari dalam kita sendiri. Masalah budaya itu biasa dari keluarga atau diri kita sendiri. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial budaya dari lingkungan sekitar masyarakat. Contohnya ini toleransi resiko, misalnya perubahan lingkungan alam. Atau selanjutnya itu dari faktor penyebab atau pendorong. Nah, faktor penyebab atau pendorong perubahan sosial budaya ini adanya kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, atau komposisi penduduk yang heterogen. Faktor penghambatnya itu kurangnya hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain dapat menghambatkan informasi tentang kebudayaan. Keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada dan komposisi penduduk yang homogen. Sampai di sini tentang faktornya paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita masuk ke dampak perubahan sosial budaya. Dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu eratnya integrasi masyarakat, kemajuan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, pola pikir yang lebih maju, perubahan nilai dan tata sikap. Dampak negatifnya itu munculnya perilaku hidup konsumtif, terjadinya ketertinggalan budaya, dekadensi atau penurunan moral, sikap individual. Kita masuk ke globalisasi.
globalisasi. Boleh minta tolong untuk Desna baca apa itu sih globalisasi? Globalisasi secara harfiah, globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor, bisa berupa kemajuan teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lainnya. Secara sederhana, globalisasi merupakan sebuah proses yang mendorong berbagai aspek kehidupan manusia menjadi tidak terbatas. Terima kasih Desna. Berikut adalah apa itu globalisasi. Nah, pengertian dari globalisasi ini paham? Kita lanjut ya. Berikut ciri-ciri globalisasi. Nah, ciri-ciri globalisasi ini ada perubahan konstelasi ruang dan waktu, ada pasar dan produksi, peningkatan interaksi kultural, peningkatan masalah bersama. Nah, perubahan konstelasi ruang dan waktu ini perkembangan barang-barang seperti telepon genggam contohnya yang makin meningkatkan, yang semakin canggih gitu. Nah, kalau pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantungan sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Kalau peningkatnya interaksi kultural ini melalui perkembangan media massa, televisi, film, musik, transmisi berita dan olahraga internasional. Itu yang melibatkan dari peningkatan interaksi kultural. Lalu meningkatannya masalah bersama. Misalnya itu di bidang lingkungan hidup pasti adalah masalah kita bersama dalam masyarakat. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut ke teori-teori globalisasi. Nah, teori globalisasi ini dibagi menjadi 3. Teori globalis, teori tradisional, dan teori transformasi. Teori globalis itu, globalisasi akan menyebabkan serangan budaya yang beragam yang tidak hanya terjadi di suatu negara saja, tetapi seluruh negara dunia. Yang tradisional itu bahwa globalisasi akan membuat batasan. Oke, lanjut kita masuk ke materi teori globalisasi. Teori globalisasi dibagi menjadi 3, yaitu teori globalis, teori tradisional, dan teori informasi. Teori globalis yaitu teori globalis bahwa globalisasi akan menyebabkan serangan budaya yang beragam, yang tidak hanya terjadi di satu negara saja, tetapi seluruh negara dunia. Yang kedua ada teori tradisional, bahwa globalisasi akan membuat batasan makin kabur akibat dari berbagai perubahan di masa lalu, sehingga mengikuti zaman. Yang ketiga ada teori transformasi, bahwa globalisasi mempunyai aspek yang masih dalam batasan moral, sehingga tidak perlu ada yang mengkhawatirkan mengenainya. Sebagai globalis ini kayak kita mempunyai, awalnya kita kan mempunyai budaya yang satu. Nah, sekarang kan banyak informasi menggunakan media sosial, akhirnya kita tahu informasi beragam budaya yang lainnya. Nah, kalau teori tradisional kayak kita tuh jangan sampai menghilangkan citra budaya kita sendiri. Kita harus menanamkan pokoknya kita harus bangga sama budaya kita sendiri. Kayak kita harus tidak boleh menghilangkan tuh citra budaya kita sendiri. Paham ya Bu? Paham, Bu. Kalau dari transformasi itu kayak sekarang kan banyak tuh transformasi yang kayak ojek online segala macam. Nah, itu contohnya. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Nah, lanjutnya itu ada penyebab terjadinya globalisasi. Penyebab terjadinya globalisasi itu dibagi menjadi 5, yaitu
kerjasama antar negara makin mudah. Kayak sekarang pasar ekspor impor itu banyak kan? Terus berkembangnya teknologi dan informasi. Kayak sekarang handphone ya, yang kayak tadi kan, handphone makin canggih, banyak banget handphone Android yang udah bagus gitu. Terus adanya kemudahan transportasi kayak yang tadi. Sekarang ojek-ojek online, kereta, kayak sekarang kan ada LRT yang kereta cepat segala macam. Ada angkutan-angkutan umum yang sekarang tuh udah banyak gitu. Jadi kita nggak repot lagi ke raya dulu gitu. Selanjutnya ada ekonomi terbuka, kayak lapangan kerja sekarang makin banyak. Terus adanya unsur budaya seperti bahasa atau penyebaran gagasan, memperluas dan mempererat hubungan sosial. Selanjutnya ada aspek-aspek globalisasi. Nah, aspek-aspek globalisasi ini dibagi menjadi 3. Aspek globalisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Aspek politik ini, globalisasi mempengaruhi berbagai kebijakan dan adanya aktivitas politik yang didasarkan nilai-nilai seperti kerjasama internasional yang dijunjung tinggi atas hak asasi manusia. Perdagangan internasional sekarang sudah ada apa namanya sih? Sudah ada sertifikatnya, jadi nggak sembarangan lagi. Nah, kalau aspek politik, globalisasi menyebabkan perubahan cara transaksi, khususnya dengan adanya transaksi elektronik. Kayak contohnya sekarang kan kita transaksi beli apapun itu bisa menggunakan QRIS, segala macam, dompet digital kayak gitu kan. Nah, kalau aspek sosial budayanya ini, globalisasi membuat elemen sosial budaya di sebuah negara dapat mempengaruhi negara lain. Jadi ya itu kayak dari informasi ini, tahu dari ini, akhirnya mempengaruhi budaya lain atau negara lain. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ini ada globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, globalisasi iptek, dan globalisasi komunikasi. Selanjutnya itu globalisasi transformasi. Contohnya kayak tadi, kalau ekonomi kan lapangan kerja makin banyak. Terus kalau globalisasi budaya sekarang makin banyak juga karena adanya budaya-budaya baru yang masuk ke dalam negeri ataupun luar negeri. Terus kalau globalisasi kayak tadi handphone makin canggih. Terus kalau globalisasi komunikasi karena adanya internet, kita bisa menggunakan media sosial atau komunikasi jarak jauh. Nah, seharusnya itu globalisasi transportasi kayak tadi transportasi umum kayak ojek online ataupun kereta listrik kayak LRT atau KAI kan sekarang bawa aja jadi ya busway ya. Itu sampai sini paham? Paham. Kita masuk ke dampak globalisasi. Dampak positifnya ini, dengan adanya globalisasi, kemudahan untuk mendapat beragam informasi menjadi lebih mudah karena berkembangnya teknologi yang makin baik dan makin canggih. Kehidupan sosial maupun ekonomi suatu negara akan semakin meningkat karena disebabkan kerjasama setiap negara untuk memanfaatkan sumber dayanya masing-masing. Kayak tadi perjalanan ekspor impor, dari kita manfaat kita misalkan rempah-rempah, kita mengambil dari luar, kita mengambilnya apa. Terus kalau dampak negatifnya ini, mudahnya budaya negara lain masuk jika tidak disaring-saring. Budaya ini akan melunturkan berbagai nilai lokal negara itu sendiri. Lanjut, kayak derasnya harus barang impor. Kenapa Saras? Nah, di sini ada upaya menghadapi globalisasi. Upayanya ini menyaring setiap budaya yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Lalu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Kita harus cinta sama produk lokal ya.
menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia dan moralitas masyarakat. Sampai di sini, paham mengenai upaya menghadapi globalisasi? Paham, Bu. Oke, sebelumnya ada yang mau dipertanyakan? Enggak, Bu, jelas, Bu. Cukup, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Bila ada salahnya mungkin salah kata, mohon dimaafkan. Kita